Halo, perkenalkan saya Farhan Abdulaziz dengan NIM 2022-0112. Saya akan mempresentasikan nilai efektivitas perilaku organisasional terhadap perusahaan PT Ultra Milk Industry Trading Company. Selanjutnya masuk ke riwayat perusahaan. Perusahaan ini tuh termasuk perusahaan yang go public di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini termasuk dari identitas perusahaannya. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company tersebut merupakan salah satu pelaku utama di industri minuman siap konsumsi di Indonesia, khususnya dalam segmen susu cair UHT, mana perusahaan tersebut tuh memiliki sejarah panjang sejak dekade 1960-an. Nah, yang didirikan oleh Bapak Ahmad Prawirawijaya dan menjadi pionir dalam industri makanan dan minuman nasional. Nah, sejak awal berdirinya tuh PT Ultra Jaya telah menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi serta kualitas produknya tersebut yang telah dibuktikan melalui keberhasilannya dalam mengadopsi teknologi UHT atau Ultra High Temperature, di mana pengemasan aseptik pada pertengahan tahun 1970-an. Nah, penggunaan teknologi tersebut menjadi tonggak penting atau tolak ukur penting dalam perkembangan industri minuman siap konsumsi Indonesia. Jadi minuman instan di Indonesia tuh pada PT Ultra Jaya itu sudah termasuk teknologi yang canggih nih pada eranya dan menjadikan Ultra Jaya atau PT tersebut tuh sebagai pelopor dalam produk susu. Pelopor yang dimaksud itu merupakan salah satu produk yang paling pertama menciptakan teknologi buah paken. Nah, seiring berjalannya waktu, PT Ultra Jaya itu berhasil mengembangkan portofolio produk ya nih, secara signifikan. Setelah peluncuran produk Ultramilk pada 1975, PT tersebut tuh melanjutkan ekspansinya dengan meluncurkan merek-merek terkenal seperti Vita pada tahun Kotak 1981. Nah, perusahaan juga membentuk kerjasama strategis dengan Kraft General Foods Ltd USA, serta mendirikan perusahaan patungan PT Kraft Ultra Jaya. Semua pencapaian ini menunjukkan kemampuan adaptasi pada perusahaan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam struktur organisasi. Struktur organisasinya tuh didesain untuk mencerminkan prinsip efisiensi, kontrol yang efektif, serta koordinasi antar fungsi yang kuat. Nah, ini kan berdasarkan laporan tahunan ini, tingkat tertingginya itu RUPS, merupakan organ tertinggi nih yang mewakili kepentingan para pemegang saham dan memiliki kewenangan untuk menetapkan arah strategis perusahaan. Selanjutnya didukung oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, Dewan Komisaris itu memiliki fungsi utama sebagai pengawas jalannya perusahaan atau operasional perusahaan, serta memberikan nasihat strategis kepada direksi, di mana direksi itu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, pada tahun 2024 itu, struktur direksi terdiri dari tiga anggota presiden direktur. Nih, ini direk, direktur. Nah, ini masuk ke komisaris dulu. Dipimpin oleh Presiden Komisaris yaitu Bapak Supiendi Prawirawijaya. Selanjutnya ada komisaris yaitu Suhendra Prawirawijaya. Selanjutnya ada Bapak Sony Devan dan Bapak Citra Sukmadilaga sebagai komisaris independen juga. Selanjutnya masuk kepada direksi. Direkturnya itu yaitu ada presidirnya dipimpin oleh disinggahi oleh Bapak Sabana Prawirawijaya. Selanjutnya direkturnya ditetapkan oleh Bapak Samudra Prawirawijaya dan selanjutnya ada Bapak Jutianto Isnandar sebagai direktur. Sekarang masuk ke dalam budaya organisasi.
Nah, budaya organisasi yang diaplikasikan oleh PT Ultramilk Industri Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company tersebut tuh yaitu mengedepankan kualitas guna menghasilkan segala sesuatu dengan kualitas terbaik, integritas dengan penuh tanggung jawab, fokus terhadap pelanggan akan menjadikan produk preferred brand sepanjang masa, serta nilai tambah pada setiap pemikiran serta tindakan untuk feedback yang baik. Dan kolaborasi lalu kerjasama untuk suasana kerja yang kondusif dan positif. Nah, yaitu adapun penetapan kebijakan untuk anti korupsi ini dan penyelewangan sebagai bagian penting dari budaya organisasi dan pedoman etika termasuk dalam budaya organisasi yang ditetapkan sebagai hal yang penting. Nah, komitmen tersebut tuh diwujudkan dalam perjanjian kerja dengan karyawan serta kontrak dengan pemasok atau vendor. Selanjutnya, seluruh karyawan tuh dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah, pelanggaran seperti ketidakjujuran, penggelapan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan aset, pencurian, dan lain-lain seperti pengalian kas juga ataupun manipulasi catatan keuangan akan dikenakan sanksi nih. Mulai dari peringatan hingga tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang berat. Selanjutnya masuk ke dalam strategi pengelolaan karyawan, di mana terdapat tiga strategi, yaitu pengembangan SDM. PT Ultra Jaya itu menyelenggarakan berbagai program pelatihan internal maupun eksternal untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan teknis maupun manajerial terhadap karyawannya. Nah, selanjutnya yang kedua ada retensi karyawan, di mana strategi retensi Ultra Jaya itu bertumpu pada penciptaan hubungan kerja langka panjang serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Dari total 1.068 karyawan pada tahun 2024, sebanyak 965 karyawannya merupakan karyawan tetap. Tingginya proporsi karyawan tetap mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga stabilitas serta loyalitas tenaga. Nah, strategi yang ketiga itu adalah sistem promosi, di mana berbasis kinerja dan kompetensi yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk naik jenjang karir berdasarkan evaluasi yang adil dan terukur. Jadi, untuk menaik atau menggapai jenjang karir itu, karyawan itu harus diseleksi berdasarkan dengan evaluasi yang adil serta terukur. Nah, proses penilaian kinerja dilakukan secara berkala serta dikaitkan dengan indikator seperti produktivitas, kehadiran, kepatuhan terhadap SOP, dan kontribusi terhadap perbaikan proses kerja. Nah, selanjutnya kaitan teori perilaku organisasinya nih. Efektivitas organisasi pada PT Ultra Jaya itu dapat dijelaskan lebih mendalam nih dengan menggunakan teori-teori dalam perilaku organisasi yang relevan. Beberapa teorinya yang digunakan antara lain model 7S McKinsey, selanjutnya ada struktur organisasi oleh Henry Mintzberg, dan selanjutnya ada teori budaya organisasi oleh Edgar Schein, dan selanjutnya ada teori human capital by Gary Becker. Nah, selanjutnya penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut tuh guna untuk membantu memahami bagaimana aspek struktural, budaya, dan SDM bekerja secara terpadu untuk mendukung efektivitas perusahaan atau organisasi. Masuk ke rekomendasi strategi manajerial yang cocok untuk PT. Ya, ada 7, di mana yang pertama itu ada transformasi digital dalam manajemen SDM. Nah, PT Ultra Jaya itu dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM melalui implementasi sistem Human Resource System atau HRIS berbasis digital yang terintegrasi. Selanjutnya ada program pengembangan kepemimpinan muda, di mana mengembangkan program akselerasi karir bagi karyawan muda potensial di bawah usia 35 tahun. Sangat penting nih untuk mempersiapkan kaderisasi manajerial untuk ke depannya. Jadi membangun anak muda yang di bawah umur 35 tahun ataupun Gen Z ataupun anak-anak magang lainnya itu untuk ke depannya ada sesi manajerial yang lebih baik. Yang ketiga itu ada peningkatan budaya inovasi dan kinerja berbasis reward. Nah, PT tersebut tuh dapat memperkuat budaya inovasi dengan membentuk forum internal inovasi yang mendorong karyawan untuk meningkat.
untuk mengusulkan ide-ide peningkatan proses, efisiensi biaya, ataupun produk baru. Nah, yang keempat itu penerapan sistem penilaian kerja berbasis KPI yang transparan. KPI itu Key Performance Indicator yang perlu dipastikan berjalan secara transparan dan yang kelima itu adalah memperkuat employee engagement serta komunikasi internal. Yang keterlibatan karyawan dapat ditingkatkan dengan membangun sistem komunikasi dua arah, seperti forum diskusi terbuka, supaya kepuasan karyawan, serta sesi town hall meeting bersama. Dua arah itu yang dimaksud yaitu eh, atas ke bawah gitu. Dari atasan sama bawahan itu diperlukan komunikasi yang sangat dalam. Nah, selanjutnya ekspansi sertifikasi dan kompetensi teknis. Untuk menjawab tuntutan industri makanan dan minuman yang semakin kompleks, nah perusahaan nih disarankan untuk mendorong karyawan di bidang produksi, mutu, dan engineering untuk mengikuti pelatihan bersertifikat seperti HACCP, HACCP, ISO 22000, ataupun GMP. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada peningkatan fleksibilitas ataupun adaptabilitas organisasi. Dalam menghadapi dinamika pasar, struktur organisasi yang terlalu birokratis dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan. Dan peningkatan fleksibilitas dan adaptabilitas. Selanjutnya ada hasil telah aspek tambahan terhadap. Pertama itu ada tantangan internal terhadap perusahaan. Nah, PT Ultra Jaya itu menghadapi tantangan yang signifikan yang berupa kenaikan harga bahan baku, dan kemasan, serta komponen produksi lainnya. Tantangan tersebut tuh berdampak pada tekanan terhadap struktur biaya dan efisiensi. Jadi berdampak besar nih terhadap harga pokok penjualannya atau HPP-nya terhadap produk yang diciptakan oleh PT Ultra Jaya atau yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya. Di mana hal tersebut tuh menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam strategi operasionalnya. Nah, selain itu tuh, proses pembangunan pabrik baru di kawasan industri MM2100 itu jadi ujian penting juga bagi kapasitas manajemen proyek dan sumber daya internal. Selanjutnya ada perubahan manajemen di mana dari sisi struktur pengurus tahun 2024 tuh menunjukkan stabilitas manajerial yang tinggi, di mana tidak ada perubahan signifikan dalam jajaran direksi. Hal tersebut tuh di mana Bapak Kebana Prawira Wijaya tetap menjabat sebagai presidir. Namun, terjadi pergantian dalam posisi presiden komisaris. Ini diisi oleh Bapak Supiandi Prawira. Nah, selanjutnya, gaya kepemimpinan direksi ataupun manajemen, di mana direksi Ultra Jaya menunjukkan gaya kepemimpinan yang stabil, kolaboratif, dan transformasional. Lalu, Presdir menjalankan fungsi kepemimpinan strategis dengan menekankan efisiensi, inovasi, serta penguatan tata kelola. Selanjutnya, analisis gaya kepemimpinannya terbagi itu dari transaksional, dan situasional. Nah, transformasional itu sangat tercermin dalam figur Presdir PT Ultra Jaya, pada Bapak Sabana Prawira Wijaya, yang menampilkan kemampuan untuk membangun visi strategis jangka panjang, menginspirasi karyawan, serta mengarahkan perusahaan ke arah inovasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya ciri utama dari pemimpin transformasional itu yaitu kemampuannya nih untuk mentransformasikan budaya kerja melalui nilai-nilai dan misi bersama. Dan hal tersebut tuh dapat terlihat dari komitmen direksi terhadap pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, serta ekspansi distribusi yang konsisten. Nah, selanjutnya dalam operasional sehari-harinya nih, manajemen pada PT Utara Jaya juga menunjukkan unsur gaya kepemimpinan transaksional yang menekankan pada pencapaian target, kepatuhan terhadap prosedur, serta penguatan sistem reward dan punishment. Menekankan pada pencapaian target yang dimaksud adalah target produksi harian. Nah, hal ini tampak dalam penerapan sistem penilaian kinerja berbasis KPI, penggunaan yang standar di setiap link produksi, serta pemberian bonus atau insentif berdasarkan hasil kerja yang terukur. Itu cara pengukurannya terhadap tiga hal yang ditekankan terhadap kepemimpinan transaksional. Nah, selanjutnya pada gaya kepemimpinan situasional tuh ya,
Dapat diamati juga nih dalam respon manajemen terhadap tantangan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, dinamika pasar yang berubah-ubah, serta pembangunan pabrik baru di kawasan industri besar. Nah, gaya kepemimpinan situasional itu ditandai dengan fleksibilitas dalam menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan kondisi serta kebutuhan. Adapun strategi manajemen konflik, di mana strategi yang dipakai itu adalah yang diambil itu ada empat, yaitu kolaboratif, kompromi, serta strategi menghindar dan strategi dominan. Nah, strategi yang paling menonjol itu yaitu pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan tersebut terlihat dalam upaya perusahaan membangun komunikasi terbuka nih antar unit kerja serta melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan internal dan pengambilan keputusan yang strategis, di mana kolaborasi tersebut tuh tidak hanya dilakukan secara vertikal antara atasan dan bawahan, tapi juga horizontal antar departemen. Jadi bukan hanya ke atas dan ke bawah antara atasan dan bawahan, tapi juga antar departemen tuh. Samping kayak struktur organisasi yang ini terbagi menjadi beberapa departemen yaitu finance accounting sampai informasi dan teknologi. Nah, itu tuh secara horizontal, yaitu guna untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak terjadinya miskomunikasi antara atasan dan bawahan serta antar horizontal. Nah, selanjutnya ada pendekatan kompromi yang digunakan dalam konteks operasional dan manajerial yang membutuhkan kesepakatan cepat, terutama dalam pengambilan keputusan lintas divisi atau ketika terjadi ketidaksepakatan dalam penentuan prioritas pekerjaan. Nah, selanjutnya ada strategi menghindar nih, dapat dilakukan dengan menunda konfrontasi atau mengalihkan perhatian pada hal yang lebih produktif. Nah, pendekatan tersebut tuh digunakan sebagai bentuk penanganan sementara, sembari mencari waktu dan cara yang lebih tepat. Nah, selanjutnya dalam kasus konflik yang berkaitan dengan pelanggaran etika, ketidakpatuhan atau pelanggaran hal-hal lainnya, manajemen itu menerapkan strategi dominan yaitu dengan mengambil keputusan secara tegas dan otoriter. Selanjutnya ada solusi manajerial. Yang pertama itu untuk mengelola konflik secara produktif. Perusahaan pada PT Ultra Jaya itu disarankan menerapkan prinsip-prinsip dari teori Thomas Kilmann, di mana teorinya itu yaitu konflik mode instrumen atau TKI yang menekankan pada 5 gaya dasar dalam menangani konflik dan akomodasi, kompromi, kolaborasi, dan kompetisi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan, manajemen dapat mengadopsi prinsip-prinsip dari teori Full Range Leadership Model atau FRLM yang mengintegrasikan kepemimpinan transformasional dan transaksional secara proporsional. Selain itu, penting juga nih bagi perusahaan untuk mendorong gaya kepemimpinan situasional yang digas oleh Hess and Blinker. Pendekatan tersebut tuh menyarankan bahwa pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan, kompetensi tim, ataupun fleksibilitas yang diperlukan untuk pemimpin terhadap beberapa faktor yang ada dalam perusahaan maupun luar perusahaan, faktor internal maupun eksternal, di mana itu sangat berpengaruh terhadap kinerja atau kualitas perusahaan yang menggambarkan kesehatan perusahaan tersebut. Karena akan berpengaruh terhadap harga saham terhadap perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu adalah analisis untuk PT Putra Jaya Milk Industry and Trading Company dilakukan oleh saya. Sekian dan terima kasih banyak.